Kalau kita ingin sukses menjadi seorang YouTuber, kita harus berjiwa seperti ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Bianca Tutorial. Kita bincang-bincang santai lagi, teman-teman. Saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman YouTuber yang baru atau kemungkinan yang baru menemukan channel saya ini. Tidak semudah yang kita bayangkan sebenarnya, tetapi juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber atau konten kreator, kita sebagai pemula sebetulnya sudah banyak saingan, di mana-mana kita kalah dengan teknik mereka yang sudah berjuang lebih lama. Kita itu kalah. Oleh karena itu kita tidak boleh berfokus pada metode-metode yang mungkin yang dulu-dulu sudah diterapkan kemudian kita gunakan, dan kita harus terbuka, tidak boleh mati, tidak mau menerima metode-metode baru yang mungkin dikenalkan oleh senior-senior kita yang kasihan dengan kita sebagai pemula, sehingga dia memberikan metode itu melalui channelnya dan kemudian kita praktekkan. Jadi kita jangan mencelah terlebih dahulu dengan yang namanya metode yang memang baru-baru ini muncul. Kita praktekkan dulu bagaimana hasilnya, baru kita bisa menilai. Oleh karena itu, kita sebagai seorang konten kreator pemula, yang pertama kita harus mau belajar. Kita harus banyak melakukan literasi, belajar di internet. Kalau anak sekolah belajar di internet, di Mbah Google. Tapi kalau kita harus banyak melakukan literasi, belajar kepada YouTube, video-video besar yang sudah terkenal. Teman-teman bisa membuka video-video besar itu dengan judul apa saja, bebas. Misalkan kalau saya menggunakan judul tentang tutorial, ada yang menggunakan judul tentang mancing, masak, vlog, dan lain-lain. Kita belajar dengan menyimpang dari judul channel kita, nggak jadi masalah. Kita hanya melihat bagaimana cara dia membawakan diri untuk menyampaikan suatu materi di dalam channelnya. Itu bisa kita amati, bisa kita lihat, kita belajar dari sana bagaimana caranya supaya para penonton yang melihat itu bisa tertarik, terus bagaimana cara membuat thumbnail, bagaimana cara melakukan editing, ya. Kemudian bagaimana cara kita mengisi SEO, ya, metode lama yang mau nggak mau memang harus mau kita lakukan, mau kita isi, karena memang itu syarat mutlak yang ada di settingan setiap video YouTube. Kita harus belajar, tetapi kita bisa belajar dengan cara lain, dengan menerima ilmu-ilmu baru dari pengalaman para YouTuber senior yang menemukan cara-cara baru untuk bisa mendukung channel kita. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau sharing atau tidak mau melihat video-video channel besar, ya mustahil bagi kita bisa berkembang, karena kita orang baru. Dan sekarang tahun 2023 ternyata banyak saingannya, mereka-mereka yang ingin bekerja di perusahaan YouTube. Seperti kita ini kan ibaratnya bekerja di perusahaan YouTube, membuat suatu konten, kemudian konten kita dimonet karena sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kemudian dikasih iklan dan kita gajian. Itu namanya kita bekerja, proses. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Oleh karena itu kita harus mau belajar. Yang kedua, konsisten. Kalau kita sudah belajar dan mengetahui caranya bla 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 seperti ini, kita harus konsisten dalam membuat suatu video. Kita tidak usah berpikiran video saya jelek, video saya kurang rapi, itu nomor 2, nomor sekian. Yang penting sebagai orang baru, apalagi channel baru yang baru muncul, paling tidak selama 3 bulan kita itu harus terus konsisten membuat video dan kita upload. Setelah itu baru kita bisa menentukan. Nah, oleh karena itu mudah dan tidaknya untuk membuat suatu konten, kita harus kembali lagi kepada
minat kita. Minat kita itu apa? Kalau memang minat kita itu hobinya menceramai orang atau mungkin menjadi mentor, nah, kita membuat video tutorial cocok. Tetapi itu pun kita juga harus mempunyai wawasan yang luas. Kalau minat saya itu keliling-keliling, terus makan-makan, ya silakan kita buat video tentang mukbang ya, tentang makan-makan di mana, kemudian kita bukan hanya sekedar kita syuting, tapi kita komentari bagaimana masakannya, bagaimana rasanya ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar kemudian di syuting kemudian di upload ya. Kalau kita konsisten, tetapi kalau memang inti daripada isi konten kita tidak mempunyai makna, itu juga akan ditinggalkan. Tapi yang saya tekankan di sini adalah konsisten. Jadi seringlah upload video, buat video kemudian upload video. Nah, setelah upload video 2 jam pertama, lakukan metode yang lagi rame digunakan, yaitu dengan melakukan oplos. Itu lakukan saja, yakin dan percaya. Dan saya ngomong seperti ini karena saya sudah mencoba melakukan oplos, sehingga membantu peningkatan jam tayang saya yang akhir-akhir ini juga mengalami kemerosotan karena sistem YouTube mulai menghitung jumlah dari jam tayang 1 tahun terakhir ini. Sekarang bulan Mei, mudah-mudahan Juni sudah selesai perhitungannya, mudah-mudahan, sehingga penurunan jam tayang tidak begitu drastis, apalagi kita sebagai pemula. Yang kedua, yang ketiga, tidak mudah putus asa. Semua bidang pekerjaan itu kita harus kuat. Kita punya masalah harus kita selesaikan. Kita punya masalah harus kita selesaikan. Jangan kita putus asa di tengah jalan. Sama seperti kita. Seorang YouTuber sudah membuat video sebanyak mungkin, sudah setiap hari upload, sudah melakukan oplos, ternyata perkembangannya tidak begitu pesat, tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya kita mutung, tidak kita lanjutkan. Ya, itu sangat kita sayangkan ya, sangat kita sayangkan. Melakukan oplos itu tujuannya untuk kita mendapatkan rekomendasi dari video besar yang sejenis ya, yang setema, dan untuk mendapatkan jam tayang. Tidak mungkin kita melakukan 1 minggu, 2 minggu terus perubahannya gratis, nggak mungkin. Yang saya alami di sini sekitar 3 bulan saya melakukan itu, dan baru ada perubahan dan rekomendasi memang ada ya. Itu bisa dilihat di bagian analitik, di bagian konten, dan juga di bagian audien ya, penonton. Di sana akan kelihatan bahwa video kita itu bisa ditemukan di mana. Nah, itu. Jadi modalnya tidak mudah putus asa, tetap kita semangat. Ya. Kalau kita sebagai hobi atau kita kedepannya ingin mendapatkan sesuatu dari YouTube, ya kita santai saja, kita jalankan saja. Tapi kalau kita mengejar dan gajian, cepat gajian, itu yang membuat kita akhirnya putus di tengah jalan. Begitu kita mengalami hambatan, mati karena tidak menemukan ide konten yang harus kita upload. Yang terakhir, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun suasananya, kita harus siap berjuang untuk sampai monet. Sehingga apapun yang kita lakukan, kegagalan di tengah jalan, kita bisa belajar dari para YouTuber besar ya. Di sana kita bisa bertanya, banyak kok YouTuber besar yang satu tema itu memberikan pembelajaran secara gratis. Kita tidak usah ikut yang berbayar ya, yang gratis banyak sekali. Seperti Bang Esa Santuy, itu banyak sekali ilmunya, kita bisa belajar dari sana gratis. Kemudian channel Insan Tutor, kemudian Beliat Tutorial ya, itu juga memberikan pembelajaran secara gratis, kita bisa belajar dari sana. Sehingga apa yang kita lakukan dari membuat channel dari 0 sampai akhir, itu tujuannya harus bisa monet, jadi kita bisa sah menjadi anggota partner YouTube. Demikian teman-teman, harapan saya sebagai seorang konten kreator atau sebagai seorang YouTuber pemula, kita harus mempunyai jiwa seperti itu. Dan saya yakin bahwa teman-teman
melalui proses pembelajaran sedikit demi sedikit, saya yakin bisa. Salam sehat dan salam konsisten dari saya untuk YouTuber pemula.